Do you wanna know? Well, thinking about you. And I think I have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Semoga dengan mengucapkan doa tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong dirapikan dulu mejanya ya. Itu Ya, yang Bu. yang di belakang jangan dempet-dempet, nanti ribut. Baik, Bu. Jangan terlalu berdempetan ya. Ya, Bu. Tolong dikasih jaraknya diluruskan sesuai dengan garis itu. Tolong dipilih sampah-sampah yang ada di bawah mejanya. Baik, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Nah, Ibu ambil absennya dulu ya. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tolong semua hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tolong disimpan dulu. Baik, Bu. Itu buku matematikanya disimpan dulu ya. Yang ada di atas meja hanya yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ya, Bu. Minggu kemarin Ibu sudah memberi tugas ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Sudah, Bu. Ada dikerjakan tugasnya? Ada, Bu. Ya, silahkan dikumpulkan. Randi dan Vino, mana tugasnya? Kenapa tidak dikumpulkan? Lupa, Bu. Kenapa lupa? Ibu kan sudah bilang minggu kemarin, tugas harus dikumpulkan hari ini. Kenapa sampai lupa? Nggak buat tugas? Bukunya tinggal, Bu. Coba Randi dan Vino maju ke depan dulu. Baik, Bu. Kenapa tidak buat tugasnya, Nanda? Ibu kan sudah bilang minggu kemarin, kerjakan tugasnya dan hari ini dikumpulkan. Bukunya tinggal, Bu. Bukunya ketinggalan atau memang Ananda tidak membuatnya? Ya, silahkan duduk. Untuk hari ini Ibu beri toleransi, tapi untuk minggu depan dan selanjutnya itu tidak ada lagi alasan. Tugasnya harus dikumpul. Baik, Bu. Ya, untuk yang lain juga ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ananda semuanya, materi pembahasan kita hari ini adalah mengenai masalah ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Nah, ini merupakan materi kelanjutan dari pembahasan kita minggu lalu ya. Ya, Bu. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah membagi Ananda semuanya ke dalam 4 kelompok ya kalau tidak salah. Ya, Bu. Ya, 4 kelompok. Nah, silakan dulu setiap kelompok duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Ya, tolong duduk sesuai kelompok tapi tidak ribut. Ya, sudah sesuai ya dengan kelompoknya? Ya, Bu. Ya, untuk tugas per kelompok itu Ibu mau Ananda berdiskusi mengenai materi pembahasan kita hari ini, yaitu masalah ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Nah, Ananda semua, ada banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial ini. Di antaranya di sini ada diskriminasi, kemudian disharmonisasi kehidupan beragama dan juga etnosentrisme. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 itu membahas mengenai diskriminasi ya. Di sini untuk kelompok 1 tolong dibahas mengenai diskriminasi ras. Untuk kelompok 2 itu membahas mengenai diskriminasi agama. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk kelompok 3 itu membahas mengenai disharmonisasi kehidupan beragama. Dan kelompok 4 itu membahas mengenai etnosentrisme. Ya, Bu. Jadi setiap kelompok itu mendiskusikan apa pengertian dari masing-masing tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian berikan contoh yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau di negara kita pada saat ini. Ya, Bu. Nanti setiap kelompok Ibu akan meminta maju ke depan. Jadi setiap kelompok itu harus memahami materinya dengan baik. Tidak ada yang di dalam kelompok itu hanya satu orang yang bekerja. Semuanya harus bekerja ya.
Iya, Bu. Ya, soalnya nanti Ibu akan memilih secara acak dari kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Iya, Bu. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kelompoknya? Iya, Bu. Ya, silakan Rani. Dibikinnya di mana, Bu? Ya, dibuatnya di buku catatan masing-masing karena nanti akan Ibu periksa ya. Baik, Bu. Ya, silakan berdiskusi secara kelompok. Baik, Bu. Itu kelompok 2 kenapa ribut Ananda? Sudah dikerjakan tugasnya? Belum, Bu. Kerjakan lagi ya. Kenapa? Tidak mengerti atau bagaimana? Silahkan bertanya jika tidak paham dengan tugasnya ya. Baik, Bu. Sudah sampai mana tugasnya Ananda? Udah sampai sini, Bu. Oh, oke. Lanjutkan ya. Baik, Bu. Ananda semuanya dalam berdiskusi tolong tidak ada yang ribut ya. Ya, Bu. Tolong suaranya itu dikurangi. Karena kelas sebelah itu juga sedang belajar. Nanti takutnya itu terganggu dengan kita ya. Baik, Bu. Ananda semuanya untuk waktu diskusinya 10 menit lagi ya. Baik, Bu. Nah, sudah selesai ya diskusinya Ananda. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Ibu mau Jessica, tolong Jessica mewakilkan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mei Chandri. Saya akan mewakili kelompok saya mengenai diskriminasi agama. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari diskriminasi agama. Diskriminasi agama berarti memperlakukan orang berbeda agama karena apa yang mereka percaya atau yang tidak mereka percaya berdasarkan agamanya. Contohnya, ketidakadilan dari agama lain terhadap agama tertentu dengan alasan-alasan tertentu. Ya, bagus ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan ada kelompok lain yang ingin menanggapi terkait dengan hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh Jessica tadi. Ada, Bu. Ya, silahkan kelompok 4, Mila. Baiklah, saya Mila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya terkait dengan apa sih contoh yang lebih akurat terhadap diskriminasi agama tersebut, terutama di negara kita. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 4. Ya, silahkan Jessica atau perwakilan lain dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Mila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Perkenalkan dulu ya namanya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari Mila. Pertanyaannya yaitu contoh yang mengarah tentang diskriminasi agama, yaitu terutama di negara kita. Misalnya kita dapat melihat di negara ini, di negara Indonesia banyak sekali bermacam-macam agama ya. Jadi kita harus saling menghormati agama tersebut agar tidak terjadi diskriminasi, seperti tidak memaksakan kehendak agama Islam terhadap agama Kristen dan juga sebaliknya. Contohnya yaitu ketika perayaan besar pada umat Kristen, umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal terhadap umat Kristiani. Itu kenapa? Karena memiliki alasan tertentu, dan umat Kristen harus memahami kenapa umat Islam tidak dapat mengucapkan hal tersebut. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari Sinta. Jadi benar ya, benar sekali yang dikatakan oleh Sinta. Itu adalah contoh konkret yang ada di negara kita pada saat ini. Jadi untuk umat Kristiani itu juga harus memahami gitu, sehingga dengan adanya saling memahami di antara satu agama dengan agama lainnya, maka diskriminasi agama itu dapat kita hindari. Nah, bagaimana Mila? Paham, Bu? Ya, sudah bagus ya penampilan dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk temannya.
Ya, sekarang Ibu mau atau mungkin ada yang mau duluan tampil? Kelompok siapa yang ingin tampil terlebih dahulu? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1. Untuk kelompok 1 silahkan kepada Gio untuk mewakilkan kelompoknya menjelaskan hasil diskusinya. Baik, Bu. Silahkan Gio maju ke depan. Kenapa masih di situ? Baik, Bu. Ya, silahkan. Nah, Ananda semuanya cukup bagus ya hari ini. Setiap kelompok itu penampilannya cukup bagus walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi. Nah, karena jam pembelajaran kita sudah hampir habis. Nah, jadi Ibu simpulkan sedikit mengenai pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai masalah dari ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah diskriminasi. Nah, Ananda semuanya, kita tahu tadi juga sudah kita bahas bahwasanya diskriminasi ini merupakan suatu sikap membeda-bedakan. Jadi, jika kita lihat diskriminasi ini lebih mengarah kepada hal negatif karena cenderung menguntungkan satu pihak dari pihak lainnya, sehingga ini terkesan membeda-bedakan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ada beberapa diskriminasi yang terjadi, diantaranya adalah diskriminasi agama, diskriminasi ras. Masalah selanjutnya adalah mengenai disharmonisasi kehidupan beragama. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini memiliki banyak sekali agama. Nah, jadi hal ini terkadang memicu timbulnya disharmonisasi di antara masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Biasanya disharmoni dalam kehidupan beragama ini juga dipengaruhi oleh sikap fanatisme, sehingga ini dapat memicu berkurangnya toleransi antara umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini merupakan suatu keadaan yang menganggap nilai dan normanya itu lebih baik yang paling baik, yang menjadikannya sebagai tolak ukur untuk membedakan kebudayaan yang dimilikinya dengan budaya yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Ananda semuanya, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Tolong nanti setelah keluar kelas itu kursinya dirapikan lagi ya, ditata seperti tadi. Baik, Bu. Ya, baiklah Ananda semuanya. Mungkin untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.